Kenapa dia selalu terlambat? Aku sudah menunggu pacarku Kevin selama setengah jam terakhir. Kujulurkan kepala untuk melihat apakah dia akan datang, tetapi sekitarku hanyalah pasangan yang berpelukan. Aku melihat pria itu mencium pipi pacarnya, lalu membawanya ke Porsche yang diparkir di dekatnya. Oh, wow, andai saja. Tapi tunggu, orang itu? Ya Tuhan, itu Kevin. Terima kasih atas hadiahnya sayang, tapi bukankah dompet Gucci ini akan terlihat lebih sempurna dengan celana Brioni? Kau kurang ajar! Teriakku sambil melemparkan kue yang kupegang ke wajahnya yang terkejut. Yang mengejutkan, pacar baru itu, dia langsung menyangkal mengenalku dan mengatakan bahwa aku pasti orang gila. Apa? Namun begitu gadis itu masuk ke dalam mobil, dia menoleh ke arahku. Kita selesai. Kau mungkin cantik, tapi kamu hanyalah yatim piatu yang malang. Apa yang dia katakan? Yatim piatu yang malang? Aku percaya padanya, aku mencintainya. Tapi ternyata dia hanyalah seorang cowok matre penipu dan tukang selingkuh. Hatiku sakit karena pengkhianatan ini, tetapi aku masih harus memaksakan diri untuk bekerja. Oh, aku lupa menyebutkan, namaku Linda. Aku pindah di panti asuhan ini sejak kecil, dan tugasku adalah menjaga kebun sayur. Andai saja seorang raja muncul, lalu bilang aku putri yang telah lama hilang, lalu membawaku kembali ke kerajaannya yang megah. Aku baru saja pakai sarung tangan ketika seorang biarawati bergegas menghampiriku. Oh tidak, ketahuan. Tadinya kukira akan diomeli karena terlambat. Tapi yang mengejutkanku, dia tersenyum sambil menyerahkan selembar kertas padaku. Ya Tuhan, aku tidak percaya. Aku diadopsi. Penasaran, ku balik kertas itu dan mengecek informasi orang yang mengadopsiku. Ya, tahun lahir mereka baru 2000. Aku ingin baca lebih lanjut tapi biarawati mengambil lagi kertas itu. Aku pasti salah membacanya. Tidak mungkin orang tua angkatku cuma sedikit lebih tua dariku. Suster itu menunjuk ke arah pintu gerbang. Ada Mercedes G63 dan pengawal berbaju hitam. Di sebelahnya ada seorang wanita yang memakai rok panjang, masker dan kacamata hitam. Apa itu orang yang mengadopsiku? Apakah aku akhirnya akan menjadi simpanan orang kaya yang tinggal di kastil besar bersama orang tua jutawan?ku? Yap, aku sekarang duduk di dalam mobil mahal ini bersama ibu angkatku. Aku bersemangat, tapi sepanjang jalan dia tidak mengucapkan sepatah kata pun. Dan keanehan ini berlanjut hingga kami berhenti di depan rumah yang luar biasa ini. Segera setelah kami memasuki tempat itu, seorang pelayan membungkuk kepada kami. Baru pada saat itulah ibu angkatku menoleh padaku, melepas kacamata hitamnya dan berkata, "Aku Marta, selamat datang di rumah barumu putriku." Oh, dia terdengar sangat muda. Jadi dia pasti lahir pada tahun 2000. Tapi gadis ini yang seumuran dengan kakak perempuanku baru saja memanggilku anak perempuan. Itu sangat aneh. Pasti membutuhkan waktu untuk membiasakan diri. Kemudian ibu menyuruh sopir untuk menyalakan mobil karena sudah waktunya untuk makeoverku. Wow, mobil lain. Hah? Bukankah itu limusin? Ini gila. Dan boom, inilah aku di sebuah salon kecantikan mewah. Aku tidak tahu bagian mana yang berkilauan ini, produk yang tampak mahal itu. Aku membiarkan ahli kecantikan melakukan tugasnya, dan boom lagi. Ketika aku membuka mata, orang asing balas menatapku. Wow, dengan rambut pirang keriting dan riasan berlapis, aku terlihat setidaknya 5 tahun lebih tua. Ya ampun, selamat tinggal garis-garis biruku yang keren. Sebelum aku sempat mengeluh, ibu baruku memberiku sebuah pakaian. Tunggu, apa ini? Gaun ini sangat ketat dan pendek. Aku merasa seperti mumi Mesir di dalamnya. Mengenai sepatu hak tinggi ini, bagaimana mungkin ada orang yang bisa berjalan lurus dengan benda seperti ini? Tapi melihat tatapan mata ibuku yang puas, aku mencoba memaksakan senyuman. Aku seorang wanita bangsawan sekarang dan begitulah cara kami berpakaian, ya kan? Akhirnya waktu makan malam. Dulu aku mengira tempat seperti ini hanya ada di TV. Lihat angka-angka ini. Sekali makan di sini biayanya lebih besar dari pengeluaran bulanan kami di panti asuhan. Wow, tidak butuh waktu lama sampai pelayan membawakan hidangan yang terlihat mewah ini. Tapi ibu masih memakai masker? Aku hendak bertanya ketika dia memesan sebagian untuk dibawa, lalu menyuruhku makan saja dan dia akan menungguku. Kenapa sih? Ini sangat aneh. Kenapa dia begitu ngotot untuk tetap memakai maskernya? Tapi itu bukan satu-satunya hal yang aneh. Hari ini aku kembali ke sekolah. Masih sekolah yang sama, tapi ibu bersikeras pengawal berotot ini harus menemaniku kemana-mana. Aku bahkan tak bisa pergi ke kamar kecil dengan tenang karena dia berjaga di luar. Senang rasanya aku diadopsi dan sebagainya, tetapi aku tidak bisa terus dikendalikan seperti ini. Itu sangat memalukan. Aku harus bernegosiasi dengan ibu. Jadi aku membuatkan dia sup labu untuk mencairkan suasana. Aku mengetuk pintunya beberapa kali, tetapi tidak. Jadi aku membukanya, berniat meninggalkan mangkuk di atas mejanya ketika tiba-tiba seseorang memegang pergelangan tanganku. Itu ibu. Dia menatapku dengan mata menakutkan. "Beraninya kamu masuk ke kamarku tanpa izin. Di mana sopan santunmu? Aku membuatkan sup untukmu dan..."
Aku melarangmu memasuki kamarku lagi. Aku tidak akan mengulanginya lagi. Oke, astaga. Kenapa dia begitu sensitif tentang hal itu? Aku ingin tahu apa yang dia sembunyikan di sana. Jadi, itu adalah sebuah kegagalan dan aku masih memiliki patung hidup yang mengikutiku kemana saja. Ini jam makan siang, namun berkat dia, tak ada yang mau duduk bersamaku. Aku harus melarikan diri darinya sebelum kehadirannya mencekikku. Apa yang harus aku lakukan? Akhirnya, setelah mendengar beberapa siswa menyebutkan bahwa mesin penjual otomatis telah kehabisan jus jeruk, aku segera meminta pengawal untuk mengambilkan jus jeruk untukku. Aku yakin dia tidak akan menemukannya meskipun dia menggali seluruh sekolah ini. Berhasil. Betapa hebatnya tidak diawasi oleh penjaga batu raksasa itu. Aku sedang berada di lapangan sambil ngobrol dengan dua orang temanku, tapi aku bahkan belum sempat menyelesaikan ceritaku sebelum pengawal itu muncul lagi. Bagus, sekarang aku membuat teman-temanku takut. Ini dia lagi dengan diam dan diam. Ini sangat menjengkelkan. Aku perlu menentukan tanggal untuk meminta maaf kepada teman-temanku atas kejadian itu. Dan tentu saja kita harus menyelesaikan gosip yang kita bicarakan. Tapi bagaimana mungkin aku bisa menghindari pengawalku? Aha, aku baru saja menyelinap keluar dari pintu belakang dapur dan hanya ada pagar yang tersisa antara aku dan kebebasan. Oh tidak, sistem peringatan bodoh itu. Pengawal itu bergegas ke arahku, tapi untungnya aku berhasil melewatinya. Tapi kemudian, oh tidak. Sebelum aku bisa memproses apa yang terjadi, ibu memelototiku dan memberi perintah kepada penjaga. Bawa dia kembali ke kamarnya, cepat. Begitu aku dilempar kembali ke kamarku, ibu mulai berteriak. Kain apa yang kamu pakai ini? Para pelayan, segera buang baju jelek ini. Mulai sekarang kamu hanya akan memakai apa yang aku izinkan dan kamu tidak boleh keluar tanpa izinku. Apakah sudah jelas? Lalu dia membanting pintu hingga tertutup. Apa? Kenapa dia bersikap tidak masuk akal? Aku tidak bisa hidup seperti ini. Aku perlu berbicara dengannya. Aku menerobos masuk ke kamarnya tetapi tidak melihatnya dimanapun. Aku melihat sekeliling dan melihat foto seorang gadis. Tapi kenapa dia mirip denganku? Siapa orang ini? Apa yang sedang terjadi? Ibu dengan marah berlari ke arahku dan mengambil bingkai foto itu. Aku mencoba mengambilnya kembali dan saat kami berjalan, aku segera mengambil kesempatan itu dan mengambil maskernya. Yang mengejutkan, wignya juga terlepas. Ya Tuhan, Martha terlihat persis sepertiku. Kecuali ada tanda di sisi wajahnya. Martha, apa yang terjadi? Beberapa saat baginya untuk tenang dan menceritakan semuanya padaku. Ternyata dia dijadwalkan menikah dengan pria idamannya, lalu dia didiagnosis menderita hipokromia, suatu kondisi yang mempengaruhi sel darah merah dan dapat menyebabkan pigmentasi kulit. Dia khawatir jika tunangannya tahu dia akan membatalkan pernikahannya. Kemudian dia menemukan fotoku yang diposting oleh panti asuhanku di halaman penggemar mereka. Terkejut dengan betapa miripnya penampilan kami, dia mendapat ide untuk memintaku menggantikannya di hari besarnya. Apa? Beraninya dia menggunakan aku seperti alat. Aku hendak pergi, tetapi kemudian dia berlutut dan mulai menangis. Tolong bantu aku harus menikah dengannya. Lalu kamu boleh pulang. Aku punya banyak uang, kamu boleh ambil berapapun yang kamu mau. Tolong, pernikahan ini adalah segalanya bagiku. Aku benar-benar jatuh cinta padanya. Martha terlihat sangat menyedihkan. Aku tidak bisa meninggalkannya sendirian dalam keadaan sengsara seperti ini. Jadi aku setuju untuk membantunya. Dia kemudian membagikan akun Instagramnya kepadaku sehingga aku bisa menghubungi tunangannya. Jadi aku pergi kencan pertama dengan pria bernama Elias ini, memakai headset Bluetooth yang terhubung ke Martha. 5 menit telah berlalu dan dia tidak menyadari bahwa aku palsu. Itu agak aneh. Ya? Apakah ada sesuatu di wajahku? Kenapa kamu menatapku seperti itu? Oh maaf, hanya saja kamu terlihat lebih menggugah selera daripada bistik ini. Dan kamu jauh lebih cantik dibandingkan terakhir kali kita bertemu, Matty. Setiap kali aku melihatmu, aku merasakan diriku tersipu. Aku tahu ini festival keju, tapi hey, aku hanya melakukan bagianku di sini. Lalu tiba-tiba, Elias menghela nafas, lalu menatapku dengan sedih. Ayahku sakit parah dan dirawat di rumah sakit. Saat ini kami berada dalam situasi keuangan yang sangat sulit. Jika terus gini aku tidak tahu pernikahan akan berjalan atau tidak. Jadi akan sangat bagus jika kamu bisa membantuku. Ya, tentu saja aku akan membantumu, tidak usah cemas. Ya ampun, betapa sederhananya Martha. Begitu aku menyampaikan sambungan telepon, Elias segera bangun dan berkata dia harus pergi ke rumah sakit untuk merawat ayahnya, memberikan tagihannya kepadaku. Ada sesuatu tentang semua ini yang terasa mencurigakan bagiku. Keesokan harinya aku menunggu Elias di sebuah kafe. Dia terlambat dan bergegas masuk dengan wajah bingung. Sayang, kamu menunggu lama? Kamu punya uang kan? Aku memberi Elias kartu bank dan sebuah kotak hadiah kecil.
Aku ingin menghiburmu, jadi ini ada sedikit tambahan. Ya, Martha telah memohon padaku untuk menyerahkan kotak hadiah ini kepadanya. Mengatakan bahwa situasi keluarganya pasti membuatnya sangat stres. Jadi dia ingin untuk menghiburnya. Sungguh hal yang dilakukan orang kaya. Oh, Rolex. Labu, terima kasih. Jam tangan ini pasti cocok dipadukan dengan kaos Valentino. Sayang sekali aku belum memilikinya. Tunggu, sepertinya aku pernah mendengar ini sebelumnya. Ya Tuhan, dia terdengar persis seperti Kevin si brengsek itu. Apakah dia hanya memanfaatkan Martha demi uangnya? Aku memutuskan untuk menggali lebih jauh dan mencari tahu. Apakah ayahmu sudah baikan? Aku ingin sekali menjenguknya. Dia dirawat di rumah sakit mana? Elias tampak bingung. Dia memainkan arlojinya dengan gelisah. Tak sanggup menatap mataku. Ayahku sudah baik-baik saja. Kamu sebenarnya tidak perlu mengunjunginya. Jadi, kamu tidak perlu khawatir lagi dengan tagihan rumah sakit, kan? Tidak. Aku belum membayar tagihannya. Aku tidak bisa. Aku cuma bercanda. Tentu saja itu milikmu. Sekarang aku yakin dia tidak berbeda dengan mantan matreku. Aku tidak bisa terus membiarkan orang ini memanfaatkan Martha. Aku pulang ke rumah dan segera memberitahunya, tetapi dia menolak untuk mempercayaiku. Berhenti bicara omong kosong. Sekarang segera bawakan kue ini padanya. Dia pasti sangat kelelahan setelah merawat ayahnya yang sakit. Ini akan menjadi kejutan manis baginya. Aku bersusah payah membawa kue besar itu ke rumah Elias. Lalu aku melihatnya berdiri di sana berdebat dengan gadis lain. Seharusnya aku sudah lama putus denganmu. Tunanganku jauh lebih kaya darimu. Aku mohon, aku harap kamu berubah pikiran. Gadis itu menangis dan menarik tangan Elias. Tapi dia hanya mengayunkan lengannya dan masuk ke dalam mobil. Si brengsek Elias. Dia memperlakukan hati gadis-gadis ini seperti mainannya. Aku harus menghentikan ini. Hari besar telah tiba. Tetapi sebelum berjalan menuju altar, aku perlu menyelesaikan satu hal terlebih dahulu. Bagaimana penampilanku ini? Aku mengambil foto selfie dan mengirimkannya ke Elias untuk melihat reaksinya. Tepat pada saat itu, Martha bergegas masuk ke kamar. Menurutmu apa yang sedang kau lakukan? Biarkan saja dan kami akan mengadakan pertunjukan yang bagus untuk kamu lihat. Tiba-tiba aku mendapat pesan dari Elias. Sayang, kamu cantik luar dan dalam. Cinta yang aku rasakan padamu tak terlukiskan dan aku tidak sabar untuk memanggilmu istriku. Wow, berikan Oscar pada orang ini. Lihat. Benarkah? Kalau begitu izinkan aku menunjukkan sesuatu yang lebih menarik. Tepat pada saat itu aku menerima SMS lain. Oke, itu isyaratku untuk bertindak. Aku memberi isyarat kepada Martha untuk tetap diam lalu menyeretnya ke jendela. Kami mengintip keluar dan saat itulah seseorang muncul. Saat aku berjalan menuju lorong, aku mendengar desah nafas semua orang. Astaga, pernahkah mereka melihat tanda pigmentasi sebelumnya? Tapi Elias dengan lembut tersenyum padaku. Baiklah, mari kita lihat berapa lama dia bisa mempertahankan aktingnya. Giliranku yang membacakan sumpah ketika Martha dengan marah menerobos masuk. Elias, kamu pembohong. Pernikahan dibatalkan. Apa? Tunggu. Martha? Tapi kenapa kamu ada 2 orang? Seluruh kerumunan menjadi gempar. Hentikan aktingmu. Aku sudah tahu kamu hanya menikahiku demi uangku. Uang yang ingin kamu berikan kepada gadis lain. Tidak, Matty, aku mencintaimu. Tepat pada saat itu, seorang gadis keluar dari kerumunan. Kamu benar-benar yakin aku akan kembali bersamamu? Mimpi. Semua mata tertuju pada Elias yang menyedihkan dan dilanda kepanikan. Anggap saja kamu pembohong dasar matre. Oh, gadis itu terlihat familiar kan? Dia Ruby, mantan Elias. Pada hari itu aku mengikuti Ruby dan menceritakan segalanya tentang cara-cara Elias dalam memoroti orang. Kemudian kami membuat rencana untuk mengungkap kebusukannya. Ruby akan datang ke pesta pernikahan dan memohon agar dia kembali. Dan sesuai dugaannya, setelah melihat fotoku dengan wajah cacat, dia langsung setuju untuk kembali bersama Ruby. Dan tentu saja aku sengaja membiarkan Martha mendengar pembicaraan mereka. Cemerlang. Sekarang, Elias sedang disingkirkan oleh pengawal Martha. Layani dia dengan benar. Jadi apa yang terjadi selanjutnya? Nah, Martha cerita tentang masa lalunya. Kedua orang tuanya meninggal dunia dan mewariskan kekayaan yang sangat besar padanya. Dia mungkin memiliki kekayaan, tapi dia kesepian. Itulah sebabnya dia bertindak begitu impulsif di dekat Elias. Kami berdua belajar bahwa cinta itu berharga dan pantas untuk ditunggu oleh seseorang yang mencintai kami tanpa syarat. Martha mengizinkanku tinggal di sini, di rumahnya, dan kami menjadi sangat dekat. Ternyata kami berdua menemukan sesuatu yang jauh lebih baik daripada cinta palsu dari para orang matre, dan itu adalah cinta persaudaraan.